Hai, gue Riang. Gua Abi. Balik lagi di Awas Jurik. Awas bro, ada di belakang lu. Aduh, siapa? Doi, Aduh, Poci. mantan. Iya. Iya. Enak banget di belakang ada Bang, mantan. nggak enak Tinggal kalau puter balik aja Iya. ikat. Tapi kalau lu bobokin, Iya prahara. juga. Iya. Bi, gimana kabar lu, Bi? Alhamdulillah baik. Anjay. Baik terus dah. Alhamdulillah, ya. Sakit dikit lah, mudah-mudahan sih bukan corona, Oh iya, mudah-mudahan. udah. Gue juga nih Mudah-mudahan. agak-agak lagi serak batuk gitu, Ih, agak pilek. Serak-serak basah. Gue agak-agak serak-serak persik. Iya, gitu aja. Bi, hari ini kita mau cerita yang kemarin perjalanan kita Wih. di Lembah Tepus. Lembah Tepus, Nah. itu lembah tepus banget. Iya, tepus tangan. Tepus tangan. Jadi nih Bi, buat yang belum tahu nih, Lembah Tepus itu salah satu yang terkenal adalah di situ dekat sama Curug Pangeran, Bi. Oh, Curug Pangeran. Yoi, salah satunya ya, kan emang banyak Berarti curug ya. di berarti situ. sama-sama masih di kaki Gunung Salak juga ya? Iya, jadi lokasinya tuh di Gunung Salak, di kawasan Gunung Salak. Gunung Salak juga ya. Itu emang jalanan kecil ya. Itu oh ya, itu lokasi di Bogor ya, Bi. Lokasinya Kabupaten di ya, Bogor. masuk Kabupaten Bogor soalnya. Betul. Jadi kalau untuk Curug Pangeran dan curug yang lain itu emang udah lama ditemukan. Tapi untuk Tepus, untuk Lembah Tepus ini, kalau nggak salah baru 1 tahunan ya, Bi. Ya terbilang baru lah Terbilang gitu, baru ya. dan belum banyak yang explore juga ya gitu. Nah, belum banyak yang explore bener karena jalanannya pun sebenarnya nggak jelek-jelek banget ya, Bi. Nggak, cuman agak nanjaknya tuh parah sih buat mobil tuh naik itu susah banget sih. Iya. Susah banget. Kalau Matic tuh naik itu pasti susah sih, agak Pon-potan susah. banget, Pon-potan banget. Iya. Jadi kendalanya di situ pertama tanjakan, emang curam, sama listrik mati mulu. Iya. Tuh. Jadi buat yang mau ke sana tuh persiapan juga kali ya. Nggak tahu lu mau nyiapin apa, yang pasti di situ listrik mati mulu tuh. Pagi ke siang sih ya gitu Iya, ya. bener. Pagi ke siang. Pagi ke siang tuh sering. Nah, ngomongin soal tadi gue bilang kan salah satu lokasi yang dekat dengan Lembah Tepus adalah Curug Pangeran. Curug Pangeran. Curug Pangeran. Pangeran. Itu deket dari kemarin Emang deket kita ya? tempat penginapan tuh deket. Ah iya, emang beneran cuma jalan kaki ya kalau nggak salah. Bisa sih jalan Bisa kaki. jalan kaki. Itu 1 kilo ya, 1 kiloan. Iya, kalau orang dulu bilangnya deket pokoknya. Kalau Iya. bukan orang dulu, orang daerah situ bilangnya, oh deket mas, Bener, katanya bener. 10 kilo jalan kaki. Iya, Kalau kata suku Baduy paling cuma 2 meter. 2 meter ya. Dia kan bisa lipat waktu ya. sama Orang jarak. bilangnya pokoknya deket mas, pokoknya cuma 20 menit ya. Kalau gue mah 2 jam pokoknya. Patokannya gitu Lu banyak aja. kan ini nyetop sama moto. Iya, pit stop terus pokoknya. Pit stop dikit-dikit pit stop ya. Nah, ngomongin yang tadi tuh Curug Pangeran. Jadi ini kita sekilas dulu nih tentang Curug Pangeran ya, Bi. Di sini Curug Pangeran itu ternyata Curug Pangeran itu kayak dulunya merupakan tempat patilasan seorang raden yang merupakan sahabat karib anak dari Prabu Siliwangi, namanya Raden Kian Santang. Oh, Raden Ini Kian Santang. Kian Santang nih kalau nggak salah yang ada di MNC deh, film-film kolosal gitu tuh. Bi. Oh iya iya. Nah, tapi kalau udah ngomongin Prabu Siliwangi kayaknya identik banget ya dengan kemistisannya. Wah, kayak mistis banget lah kalau Yoi. backgroundnya gitu ya. Jadi dulunya tuh emang merupakan tempat petilasan seorang pangeran yang adalah temannya Raden Kian Santang, masih dari kerajaan Pajajaran juga gitu. Nah, setiap malam Jumat warga masih suka mendengar kerumunan orang yang sedang bermain degungan, Bi. Jaipong sama bunyi kereta kencana. Anjay. Aduh. Ada. Musik-musik pokoknya yang zaman-zaman Kolosal banget. kolosal gitu. Wah, Iya. itu gue denger suara karawitan aja gamelan tuh kayaknya wah ngeri banget. Iya. Nggak tahu kenapa itu kayak Kalau untuk ini ya, maksudnya untuk di satu momen kayaknya suara degung aja seram ya. Padahal sebenarnya enak ya. Gue penikmat degung. Sama mungkin Jaipong. kalau Sama wayang golek. dengerinnya siang enak kayaknya. Enak kayak sama siang ini. rame terus siang gitu enak. Malam boleh tapi rame lah. Iya, gitu. malam boleh cuman lagi banyak temen-temen lah gitu. Iya benar-benar. Weh, thank you Iya. Ban. Makasih masnya. Ya, acara ini disupport oleh Warung Suban. Thank you Ban. Thank you, Ban. Jadi itu Bi. Di situ tuh suka banyak suara-suara degungan, jaipong. Jaipong lu tau nggak? Narian Sunda. Iya, iya, tahu. Nah, sama bunyi kereta kencana. Gue bingung nih kenapa ada kereta kencana tuh di Curug. Oh, maksudnya lebih ke bunyi kereta itu kayak suara Delman andong. kuda gitu ya, ketepak Iya, tepuk, iya, ketepak ah. tepuk, ketepak tepuk. Iya. Yes. Mobil zaman dulu, iya kan Iya. kereta kencana tuh. Jadi emang aliran curug ini satu tempat, ada Curug Pangeran, turun ke Curug Kondang, terus turun ke Curug Gua Lumut, terakhir Curug Cigamea.
Jadi itu satu aliran tuh, Bi. Oh itu nyatu ya ternyata ya, pantas deket juga ya. Ya, pas kita Main kesana emang Cigamea ya. banyak banget curug di situ kan. Oh. Kalau yang kayak curug gordeng sama Leuwi Hejo kan di Sentul tuh, daerah-daerah Sentul tuh. Nah jadi emang semua itu kan satu aliran. Karena itu Curug Pangeran memiliki khasiat yang sama kayak Curug Cigamea dan Curug Kondang. Khasiat apa nih? Ini obat apa nih? Jadi namanya khasiat, Bi. Jadi kalau emang ada yang di sini, salah satunya adalah yang tenar banget adalah kalau lu susah jodoh, Bi, lu mandi di situ. Jadi lu bisa cepet dapet jodoh. Wah, lu mandi harus di situ. Terus nih kayaknya. Mandi situ harusnya biar cepet ya kan. Sehari 5 kali kali ya. 5 kali mandi terus sampai masuk angin lah pokoknya mandi terus. Yang ada rematik gue, bukan dapet jodoh. Ya balik lagi itu kepercayaan masing-masing lah ya. Percaya masing-masing lah. Percaya nggak percaya. PNP. Jadi balik lagi ke Lembah Tepus nih, Bi. Di tempat kita nginep. Jadi gue sama Abi beserta 8 teman kita yang lainnya, Bi. Iya. Jadi banyak lah, 8 orang. Capek juga gue nyebutin. Iya. Jadi kita 2 mobil waktu itu. Kita 2 mobil. Kita jalan berangkat itu malam ya, Bi. Malam menjelang subuh jam 3 sih. ya? Jam 3 kurang lebih. Jam 3 kita berangkat. Iya benar, jam 3. Iya, dan kita jalan santai juga sih jadinya. Iya, kita nyari jalan jam 3 sebenarnya nyari jalan santai. Nah, gitu. Jadi jam 3 kita start. Nyampe sana tuh kalau enggak salah kita sempat subuh ya di sana ya. Iya, pas kita banget itu subuh. Baru mau nyampe ke Taman Nasional yang Halimun itu, Salak. Sebelumnya itu kan kita subuhan dulu situ. Subuhan di situ. Itu ya pas banget lah, kurang lebih sekitar 4:30 lah ya. Dan kita sempat salah jalur ya, Bi. Ya. Itu kita masuk ke pas lagi mapping itu rutenya rute motor katanya. Iya, betul. Iya sih. Cuman emang jadi lebih cepat gitu. Cuman kita maksain. Wah, itu parah sih jalannya juga. Dan ngomong-ngomong, sayangnya kita beda mobil waktu itu jadi. Kenapa? Pas banget pas kita turun, yang kata itu jalan motor, kan lu duluan nih. Terus dia tikungan tajam ke kanan dulu kan. Iya. Jadi pas banget turun, pas banget mau belok, sebelah kiri kan ada rumah. Oke. Gue merinding. Anjay, gue belum nih, dikit lagi kayaknya. Gue lupa juga itu cerita. Itu di paling belakang si Denny. Paling belakang Denny. Terus sama Igo. Si Igo ngeliat. Oh, Igo yang lihat. Ada orang main gitar. Anjir. Tapi madep kebon. Waduh, ngapain? Itu tahu, gue pastiin itu ngebelakangin lo apa nyampingin lo nih? Jatuhnya sih dia nyampingin lo. Nyamping ya. Tapi untung gue nggak lihat sih. Jadi gue kan namanya gue di depan kan nemenin si Uban nyetir kan, nemenin si Uban nyetir. Uban udah fokus nggak iniin dia aja karena lihat kiri kanan kan sempit banget kan jalan situ kan. Benar. Jalan kanan. Si Igo lihat, ngapain tuh orang main gitar? Gini sendirian, lihatnya ke kebon. Apa tuh, Pe? Kata si Igo ke Denny kan. Pe, apa tuh, Pe? Ada orang main gitar. Marah Denny. Mungkin ngeliat juga, mungkin nggak ini kali ya, nggak yang ngeri lah gitu kan. Udah, mulut lu sono kata. Lah, mulut lu sono katanya. Maksudnya jangan ngomong gitu di situ. Lagi udah sepi banget gitu. Teman aneh juga nih si Denny. Udah deh, mulut lu sono katanya. Lah, gitu kan. Wah, gue merinding kan. Gue mau ngeliat kiri nggak jadi. Dan abis pas belok nih, mau ngeliat lagi ke situ, katanya nggak ada. Anjay, merinding gue. Serius lo ngeliat kayaknya sih ngambil air dulu kali. Mudah-mudahan sih. Atau senarnya putus kayaknya. Iya, mudah-mudahan nih beli dulu sinar piramid. Gitu. Ada di fotokopian biasanya. Itu, wah sumpah sih gue ngeliat ke kiri aja kan kebon juga ya. Iya, udah gitu kan dia itu. Kebunnya itu motong terus habis itu jalan lagi kan. Yang buat kita ke kiri kan habis itu putar balik. Agak susah banget tuh kan. Itu patah banget. Iya, patah banget itu. Itu susah itu bener-bener itu buat motor pun juga nggak bisa cepet. Betul. Buat motor nggak bisa cepet. Dan turunannya curam. Apalagi mobil karena memang bukan jalan mobil juga kan. Benar. Dan itu sumpah itu nggak bisa cepet dan harus dan pasti pelan dan kayaknya kalau naik motor juga kayak kita bisa banyak lihat sih. Mungkin ya. Soalnya di tempat yang putaran kita yang belokan patah itu kalau lo yang di situ tuh ada pohon-pohon cemara tapi nggak tinggi-tinggi banget. Itu di sebelah kanan tuh pohon pisang full. Itu kurang lebih kayak hampir 50 meteran tuh pohon pisang semua. Wah. Nah jadi kan gue kan emang di depan ya, karena gue harus cross check jalanan kan. Iya. Pas gue lagi cross check jalanan,
itu kan gue turun ya sendirian ya. Gue pikir Duta ya kan, ada Duta tuh di mobil gue. Gue kira Duta ikut sama gue. Ternyata gue sendirian tuh maju tuh. Gue naik ke atas. Maksudnya tuh gue mau nyenterin mobil lu kan. Iya. pastiin kan. Oh, lu Soalnya turun ya? gue turun. Nah, gue ngeliat ada kucing sebenarnya di situ, Bi. Enggak maksud gue gini, kucingnya sih nggak ada yang salah. Cuman kalau menurut lu, Bi, kucing ada nggak yang kalau lehernya nengoknya kayak ayam, Bi, patah-patah? Kayak gimana tuh? Pernah nggak lu ngeliat? Gue sih nggak tahu Oh, ya. dia muter gitu ya. Gerakannya kayak ayam. Jadi kayak nengoknya patah gitu, tek tek. Ayam kali, emang cuma mirip kucing. Apa pakai cosplay kucing? Iya, cosplay kucing ya kan. Catwoman dong jadi. Tapi ya, gue di situ ngeliat kucing biasa, kayak kucing komplek gimana sih? Nggak gede, nggak kurus gitu, enggak sih, biasa aja. Ya terpelajar lah kucingnya gitu. Intelek sih emang. Intelek lah, Gue denger ternyata terpelajar. dia di salah satu kampus negeri. Aduh. Jadi yang gue aneh tuh di situ, nggak tahu ya karena suges kali ya, itu gerakan tuh kucing kayak ayam, khususnya di bagian ini ya. Tapi pelan, lehernya kucingnya kayak. biasa lah, Kucing celingak-celinguk biasa, gitu. Cuma celingak-celinguk kayak ayam. Ayam kan kalau nengok patah-patah, Bi. Cetak-cetak gitu, gimana sih? Gue bingung ngejelasin ini, kayak patah-patah gitu. Kayak lah ngelek nengoknya. gitu ya, Kayak ngelek. ya. Iya, kayak ngelek. Aduh. Kalau kucing kan smooth ya kan. Smooth banget tuh, FPS tinggi soalnya. Iya. FPS Nah, tinggi. udah itu gue nggak jadi nyenterin sampai atas. Niatnya kan gue Dan itu jauh loh, dari Jauh, lu mobil jauh, berhenti jauh. ke Gua itu sotoy jauh. banget itu, gua sotoy Ngapain lu ya? kan? gue sotoy. Jadi nggak lama ternyata untung lu udah datang tuh. Udah, jadi selesai dari situ, kita kalau nggak salah dari situ sempat subuh dulu ya. Ya, Kita subuh. agak lumayan sih dari situ, sekitar 2 kilo dari situ baru Iya, ya. iya. Kita sempat subuh dulu. Nah, Duta ini kan penakut banget ya. Lebih Ada temen lebih gua, katro dari gua. betul. Di bawahnya gua persis lah. Lu aman kalau ada dia. Iya, aman kalau ada dia. Soalnya dia Energi takut. dia ketarik. Jadi gue yang pakai gitu. Jadi salah satu yang ikut sama kita itu ada namanya Duta. Maksudnya dia kan noid banget ya. Gue juga bingung mau percaya atau enggak sebenarnya kalau emang dia lagi nyeritain sesuatu gitu. Emang itu jalanan kan sempit banget ya, Bi. Cuma satu jalanan yang emang kalau lo nggak tuh ada satu jalanan yang mau pas kita ke musola tuh. Pokoknya itu kayak hutan jurang sebenarnya. Itu sebenarnya Ke jurang. arah kanan ya? Ada di sebelah kanan. Cuman kita beloknya kan ke kiri tuh. Jalanannya kita agak belok ke kiri. Itu Duta di situ. Pelan dikit kali ya. Cuman lampu jauh. Deh, kenapa? Kenapa sih? Tumben kata gue, biasa lu minta buru-buru nih. Kagak, pelan-pelan aja dulu kali. Maksudnya santai aja soalnya curam. Emang jalanannya kan Iya. ada turunannya curam dan Iya, jelek banget naik jalanannya. turun terus kan soalnya situ. Nah, Duta cuman kayak ngelihat apa ya? Orbs tapi gede gitu. Wah. Dia ngeliat orbs gede. Nah, gue bingung. Lu ngeliat itu emang Duta kan megang kamera ya. Duta tuh megang kamera. Lu ngeliatnya di kamera atau gimana nih, Dut? Enggak di kamera. Ya pokoknya jalannya. Kalau orbs Bismillah kan deh. pasti dia kebanyakan ketangkapnya dari kamera lah ya. Iya. Kalau iya. mungkin dari mata langsung ya. Nah, berarti apa kan gue nggak tahu juga tuh namanya. Iya Apa sih. bisa dibilang orbs juga? Iya, pakai kacamata juga enggak, dia kan bisa pantulan Enggak. cahaya gitu kan Benar, kalau pakai benar. kacamata mungkin mungkin ada ya. biasan apa. Iya. Jadi emang di situ ada dua kejanggalan. Kalau untuk di rombongan gue, di mobil gue emang pertama gue ngeliat kucing yang gerakannya nggak normal karena kayak ayam. Menurut gue itu aneh banget. Dan langsung ya abis itu Langsung, Duta gitu Iya, kan. jadi nggak lama Duta Di waktu yang ngeliat, sama gitu kan. dia ngeliat kayak orbs gitulah. Gue mungkin masih beranggapan gini, kita mungkin semuanya lagi suges di situ. Karena emang ya lu lihat lah ya atmosfer di situ kan Iya. sepi. Udah gitu kayak nggak tahu kenapa anak-anak remajanya, anak Karang Taruna pada kemana nih? Biasanya kan pada genjreng-genjreng ya. Iya, soalnya kan malam minggu ya Nah. kan, abis malam minggu gitu kan. Iya. Maksudnya pastinya tuh Oh iya, malam yang minggu itu malam pikiran gue tuh kayaknya pasti di setiap pos ada yang nongkrong. minggu. Yoi. Tapi Loh. sekalinya ada cuma satu yang main gitar itu. Bi. Nah, tahu orang tau kagak Iya. gitu. Apa dulunya orang? Apa jangan-jangan udah bubar bandnya? Nah, itu dia jadi solo ya. Jadi solois. Nah, akhirnya kita nggak lama habis sholat subuh itu gue lupa deh, kita ngopi di mana sih waktu itu yang kita stop itu. Oh, itu pas banget kita setelah Gue lupa nama masuk daerahnya itu. masuk dari yang itu yang kita bayar yang Taman Nasional Halimun Gunung Salak itu. Oh itu ya, iya nggak jauh dari registrasi itu soalnya. Ya, itu sumpah sih yang kita masuk itu ya. Gue juga sempat videoin ya. Gue sempat videoin. Wah, itu udah lihat dari video gue persis banget kayak ngelihat kayak film Jelangkung 1. Anjay, angker batu. Kayak Iya. jalan ke Angker Batu gitu ya. Angker batu. Gue liat, wah, Jelangkung 5 nih gue nih lah. Jelangkung 5, tahu Jelangkung udah beberapa ya, lupa gue Iya. gitu kan. Wah, Jelangkung 5 nih gue nih, anjir. Nih, Jalannya bener ngeri banget sih itu. Untung bukan gue yang bawa ya kan.
liwat itu lah kalau gue yang bawa ya kan. Udah lu rabun ayam. Udah gue rabun ayam gitu kan, bawa kopling lagi, aduh. Kopling lagi. Kopling, Jalanan begitu. kopling gantung jalan. Nah jadi emang kita sempat berhenti di situ ngopi lama ya kita. Emang kita ngejar sunrise gitu. Di situ emang udah ada beberapa rombongan juga ya. Ada satu mobil lah, ada satu mobil lah. Satu mobil. Ada satu mobil. Ada rombongan juga ternyata yang lagi tidur di balai. di Dia balai. naik motor cuma Iya, motoran lagi dia. istirahat. Jadi nggak lama kita stop di situ, emang nggak ada kejadian apa-apa lah ya. Maksudnya normal kita foto-foto. Nah, tapi Hah? pas banget kita masuk yang kita bayar itu situ. Kan lu buka jendela kan nih? Iya, gue buka jendela. Buka jendela. Ya. Nah, di situ si Uban tahu-tahu orang dari tadi buka kok, maksudnya udah nyampe, udah naik nih kita, buka aja lah, nggak usah pakai AC, udah dingin ya kan. Oh iya. Nah, pas baru masuk situ Uban minta tutup, kan cuacanya dingin ya. Iya. Maksud gue sama aja AC gitu kan. Gue bilang kenapa sih Ki, mau ditutup, udah tutup aja. Wow. Gue bilang kenapa nih, dia Suges ya tuh anak. dia kan jarang ini ya, jarang lihat tahu-tahu ini apa gitu, suges gitu, jarang banget kan si Uban kan, jarang. Nyembuh bangke gue. Oh, anjir, serius lu Bi? Nah, masalahnya gue nggak nyium. Kenceng lagi gue. Masalahnya gue nggak nyium. Iya. Gue bilang jadi entah gue juga nggak lagi pilek sih itu, cuman batuk doang kan, makanya nggak, masih bisa nyium lah gitu kan. Iya. Tuh dia minta tutup, ya udah gue ngikut aja, namanya sopir, nurut aja. Iya. Kalau nggak nurut gue suruh gantian ntar, Bener. gantian ya kan, gue nurut aja, ngikut Repot aja. banget ya. Mulai hari itu pokoknya gue nurut apa yang dia bilang. Pokoknya. Biasanya gue yang nyuruh, sekarang gue nurut daripada suruh gantian. Yes man lah ya. Jadi yes man, gue jadi yes man. Oh iya siap Pak. Tutup. Udah katanya dia nyium bau bangke gitu. Gue nggak tahu sih, maksudnya kalau misalnya bau bangkenya kayak gimana. Iya. Ya gue juga bingung, bau busuk kali apa bau apa ya. Iya. Gue nggak tahu. Nah gitu. Mungkin Masalahnya bener-bener kiri kanan full hutan soalnya. Iya, itu udah Dan full hutan, dan kanan itu kayak ke jurang gitu ya. Iya. Kayak itu emang kaki salak ya kayaknya deh. Iya. Enggak kaki banget sebenarnya. Tahu kaki tahu dengkul pokoknya. Apa pundak gitu. Itu udah ya, lu tau lah ya, Gunung Salak nih kan salah satu yang cukup ngeri nih kalau di Jawa Barat ya. Boleh bilang, iya. Kan ada apa namanya? Kalau di Kuningan punya tuh ada Cermai. Terus ada Cermai apa cermai? Cermai. Apa cermat? Iya, cerdas cermai. Jadi yang kedua itu Gunung Salak. Kalau yang banyak petilasannya emang daerah situ Gunung Salak. Sorry, petilasan tuh apa sih, A? Kayak buat betapa, Bi. Oh, benar. Cuman emang banyak Tempat-tempatnya pokoknya air terjunnya curug-curug gitu ya. Nggak ada yang salah dengan petilasan atau betapa tuh, nggak ada. Itu kan kayak meditasi, lu me Benar. time. Emang benar me time level tinggi deh. Iya. Cuman kan jadinya ada aja nih yang masih kayak, maaf ya, percaya pesugihan. Iya, benar. Iya, Nyari iya. ilmu lah, Nyari nyari ilmu. Iya. iya nggak? Nyari Bukan ilmu nih, ilmu. Iya, ilmu lain makanya. Kalau ilmu sains gitu ya. Biasanya tuh orang baik, bukan baik. Iya. Kalau udah ilmu udah beda deh. Ilmu udah pokoknya beda, deh. Bi. Tujuan dia mau terbang soalnya. Mau terbang sama itu, tato ada duit makanya Iya, nyari duit gitu. Enak tuh, instan. Iya, enak banget kayak gitu ya. Enak kayak ya pesugihan, Nak. Betapa apa kita? Mau betapa pesugihan nih. Iya, kan dari betapa dulu, Bi. Kenalannya katanya betapa, Bi. Kalau betapa sendiri aku ngeri ya. Pesugihan aja deh gitu, bisa bareng-bareng. Gue ngecamp depan lu. Iya, katanya gampang lah, tinggal bagi rata aja. Jangan serakah gitu, jangan serakah. Nyari duit bareng-bareng. Berarti si Uban nyium bau bangke. Bau bangke. Mungkin gini, bangkenya bangke tikus kali dah. Bisa jadi. Iya kan, soalnya Tapi bangke orang nggak semua orang bisa udah nyium soalnya. iya benar juga sih, dan situ kan nggak banyak orang lalu lalang ya. Iya, Mungkin iya. baunya ya jadi bisa lebih terasa kali ya. Gua nggak ngerti sih itu. Sedikit info, Uban ini teman kita emang kerja di RSUD. Jadi udah pasti kalau emang di nyium bau bangke, itu berarti bangke manusia. Maksudnya iya, emang dia, bangke kan manusia kan Iya, dia. dia pasti ngenalin pasti sih tahu. bau darah gimana. Betul. Bau mungkin busuk gimana. Betul. Dia Artinya, tahu gitu kan. Uban cukup kredibel kalau Ya bisa gua pengalaman bilang. lah Iya. ya, tahu gitu soal Jadi itu. kalau emang Makanya- dia nyium bau bangkenya Iya sih, orang, gue sih nggak mikir ke situ. Mungkin kalau misalnya gue, oh iya dia tahu, langsung buru-buru gue tutup. Ini kan gue kayak, kenapa sih orang gue kagak bau gitu ya. Udah tutup gitu kan. ditambah nih enak bercanda mulu juga kan. Iya gitu. Padahal sering speak. Padahal nggak usah nyuruh gue tutup kan, sentral itunya di dia semua Iya, power window-nya iya, kan. iya. Nggak usah nyuruh Oh, gue. berarti Kata. blank beneran dia. Bisa jadi, Mungkin panik, bisa jadi. Udah tutup kata gitu.
Ya udah gue pencet, dia pencet juga barengan jadinya. Tadi mau gue turunin biar ngadu gitu, biar naik turun. Jadi stuck ya. Iya, cuman gue ngeri juga sih itu bercanda ya kan. Nah, jadi dimulai dari situ sebenarnya masih normal ya. Sampai kita nyampe Normal ke, sih, masih normal sih, nggak ada yang bener-bener signifikan semuanya dapat Iya, ngalamin. Jadi kayak cuma bener, satu-satu doang. bener. Nah, dan sejauh itu gue juga nggak langsung ngalamin gitu, nggak kayak si Igo tadi ngeliat, Igo sama Denny, terus Uban nyium bebangke juga gitu. Duta juga ngeliat orb. Nah, Duta gitu. Iya kan? Dan alhamdulillah gue nggak ngalamin sih gitu ya. Lu nggak ngalamin tuh ya, Dan di situ ya? di situ sih enggak sih. Jadi kita sempat datang ke suatu villa yang kosong bi, ternyata. Kosong. Ternyata nyampe sana itu alamat villanya justru kayak villa kosong yang udah itu nanti ada di cover kita ya, Iya. di cover thumbnail itu villanya. Cuman kita nggak ngambil villanya doang ya waktu itu. Karena jujur insecure sama pertama udah pasti ular. Karena itu kan udah kayak ya jalan ke membekar situnya gitu. tuh itu rumput-rumputnya tinggi-tinggi banget sih. Jadi itu halaman depannya tuh panjang. Jadi bener panjang ya, Panjang jadi banget, dia panjang masuk ke dalam banget, jadinya. panjang banget. Itu buat taruh kontainer 3 dapat lah. Kayaknya Panjang dapat lah. Terus jadi kafe kontainer tuh. Iya, jadi kafe Jadi kontainer. keren anjir. Jadi keren. Iya. Siapa yang mau ke situ ya? Ternyata kafe lagi. Villa kita yang sebenarnya lokasinya menyulitkan. Menyulitkan ya. Menyulitkan Di situ banget. gampang nih yang di buat yang ntar lihat di cover kita itu. Itu aksesnya gampang banget. Iya, samping jalan soalnya dia. Tapi ternyata emang bukan buat disewain juga ya ternyata ya gitu ya, bukan buat disewain. Tadinya kan kita emang kita pengennya go show ya, nyari villanya tuh nggak yang booking sih, maksudnya cari di sana aja deh. On the Gitu spot. kan, kita kan Iya. cari kan kita memang niat on the spot aja. Betul. Kan emang nggak di booking gitu kan. Oh iya, dan villa itu nggak tahu ya, kalau gue bilang sih cukup aneh karena sama sekali nggak ada yang bisa kita tanya bi ya. Iya. Nggak ada yang kita bisa tanya. Kita Soalnya nggak bisa tanya informasinya, siapa yang punya, nomornya siapa itu dan enggak. jauh-jauh maksudnya Iya. kayak rumah kayak tetangganya tuh villa itu jauh lagi Jauh-jauhan. gitu, turun lagi Jauh-jauhan, gitu. betul jauh-jauhan. Nah jadi sampailah kita di villa kita nih, yang nyusahin itu tempatnya. Yang nyusahin ya kan? itu tempatnya yang nggak Naruh bisa buat mobil ya. naruh mobil di mana, kita jalan dulu Jalan ya kan? lagi. Masih jalan lewatin kandang kambing, bebek segala macem, tapi kebayar Worth it banget sih. worth it ya. Karena nyampe sana kita banget sih. dikasih pemandangan bener-bener sawah ngebentang deh. Iya. Nah malam kita makan siang dulu ya, makan siang di situ. Makan siang. Oh iya, untuk kita namanya ada itu kalau nggak salah lupa gue Desalak apa ya gitu. Oh ya. Desalak. Desalak ya. Itu worth it sih. Maksudnya dia modelnya itu tipenya kayak gubuk gitu ya. Iya, Maksudnya tuh iya. Kayak saung, modelnya kayak saung gitu ya. Kayak saung. Dia masih pakai yang bambu gitu yang Yap. untuk temboknya gitu tuh. Bilik-bilik bambu deh. Iya, pokoknya kalau siang itu wah bagus banget, tapi kalau Mantap malam deh. Nah, kalau malam thank you deh gitu ya. iya. Malam pengen hotel aja lah gitu ya. Hotel aja. Gue lah. nyari Red Doors deh Bi. Malamnya malamnya. Area aja lah langsung. Nah, jadi kita makan siang di situ, terus kita jalan ya. Kita sempat jalan ke, gue lupa tuh namanya tuh. Itu yang kita naik sepeda gantung itu lebih. Oh, ini apa namanya yang gua nggak Iya, yang lu nggak nyampe gue yang gue nyampe atas. Yang Iya. lu beli cilok nggak beli Itu minum. itu di Rangon Hills ya. Rangon Hill. Di Bukit Rangon itu, di Bukit Rangon. Di situ lu beli cilok, pedes, banyak, tapi lu nggak beli minum. Nggak bawa air. Nggak bawa air, Iya. jalanan tanjakan. Bawa doang cilok. Sotoy banget lu sumpah. Udah mah aus karena capek. Aus karena seret lagi. Double ya kan. Double bener. Kalau hujan gue sikat air hujan, gak hujan aja. Ke atas lu takut ketinggian. Iya. Turun ke bawah lu udah agak jauh Iya, sendirian. kan? Jauh juga ya, mau balik lagi jauh. Naik capek gitu, serba salah, gue stay aja di situ deh. Akhirnya lu buka warung gitu. Iya. Gue dijemput jadi orang situ gue jadi warlock. Jadi mamang. Jadi warlock warga lokal. Akam sih. Nah, kita pulang dari situ ke sebuah kafe yang ini kafe menurut gue presentatif banget. Tempatnya bagus banget. Coffee shop, tapi dia hotel sebenarnya Bi. Enggak sih, emang dia tuh Itu kafe doang. Kafe doang, iya. Cuman bagus banget sih maksudnya. Bagus banget. Ternyata itu di Bogor juga emang ada kafe Iya, itu. Gue lupa namanya, Tugo kalau nggak salah ya. Hmm. Itu yang di Kopi to go. Kopi Tugo. Yang di Salak tuh bagus banget sih. Betul. Dan kalau untuk view keluar sebetulnya nggak begitu banyak kelihatan sih ya untuk ke bukit-bukitnya. Cuman tempatnya sih asik banget. Tempatnya asik banget. Dan dia tuh kayak di tengah gitu loh, maksudnya
kan biasa kan jalannya naik turun ya. Dia pas banget lagi yang nggak naik turun. Iya. Gitu. Di posisi yang stabil lah ininya jalanan. Jadi orang mau mampir gampang banget. Kalau lagi naik kan nggak mungkin juga orang mampir gitu kan. Pas banget situ, strategis tapi, banget. Tempat sebagus itu pun dia nggak lepas dari mati lampu itu, Bi. Kita Itu mati gila. lampu berapa kali di situ. Gua pikir karena kan boleh dibilang mewah ya Itu tempatnya mewah, juga. kafe mewah sih ya. menurut Gue gua. pikir dia Itu juga udah ready. restoran bisa. Gue pikir dia ready genset juga kan. Ya, Gue kira ready ternyata genset. enggak dong. Gue nggak tahu emang dia nggak ready apa emang enggak ya. Enggak. Karena emang kalau misalnya emang dia ada gensetnya harusnya langsung nyala kayak cuma jeda 5 menit dong. Ini kan lama dia. Cuman BT-nya tuh kayak emang mati lampu kayak buat kita. Iya. Gue BT-nya gitu kayak maksudnya lah kayaknya udah banyak yang dari Arada sorean kali ya di situ ya kan lumayan rame juga di atas ya. Betul. Karena atasnya tuh coffee shop, bawahnya tuh tempat bakso. Oh iya, bawahnya bakso. Iya, bawahnya bakso. Makan bakso gitu. Nah, jadi selesai dari situ kita pulang karena kita pesan makan malam ya. Iya. Kita pulang jam 6:30 kalau nggak salah. 6:30 malam. 6:30 berangkat dari situ ya. Dari situ, karena kan agak lumayan lagi. Kita balik ke kafe karena jarak lumayan ya, Bi ya. Sebenarnya lumayan karena emang tanjakan turunan sih. Iya, naik turun sih sebenarnya. Jadi kurang lebih 20 menitan tuh. Hampir setengah jam ya. Boleh dibilang setengah jam. Kita balik ke villa, ternyata miskom ya. Jadi malah makan siang itu kan ada sambal terasinya, Bi ya. Lu ingat ya? Cuman makan siang ada sambal terasi. Jadi pas balik kan kita nggak jadi makan tuh, nggak dimasakin menu yang sama. Kan udah mesen ya. Ini miskom lah, jadi si ibunya tiduran gitu. Mungkin kita kemalaman kali ya, bagaimana? Udah selesai. Itu di situ gue inget banget ada namanya Bilkis. Itu nyembo terasi, Bi. Gue ngecek kaki langsung ya kan. Enggak, wangi kaki gue. Langsung pada cuci kaki belum nih gitu. Kata gue ini sarkas apa nih? Iya. Si Bilkis nyembo kaki. Nah, jadi Bilkis ini kaki buat terasi. Oh iya, buat terasi. Jadi si Bilkis ini temannya Igo. Jujur gue baru kenal di situ. Gue nggak tahu kalau ya lu sama gue juga baru lu juga sih. berarti ya. Nah, jadi ini temennya Igo. Ini orangnya pendiam sebenarnya, nggak banyak ngobrol sebenarnya. Tapi emang orangnya humble aja sih. Tapi nggak hebring orangnya, nggak. Tahu ngomong, aduh buat terasi nih. Nah, Bilkis ini sensitif ternyata orangnya, Bi. Iya, bukan baperan ya. Sensitifnya lain ya. Iya, sensitifnya lain. Sensitif sama bau-bau ya. Belum dipegang becek. Iya, gitu. Apaan sih anjir. Nah, jadi si Bilkis udah nyium buat terasi tuh awal datang. Kita mandi, maksudnya udah masing-masing dengan kegiatannya. Oh, maksudnya abis dibilang buat terasi langsung mandi loh. Jadar ya gitu. Ngerti pundak gue buat terasi. Mungkin gue gitu. Mandi akhirnya deh. Nah, jadi itu kita jam 9-an tuh sempat main poker ya. Iya. Cuman ya anak-anak juga sebagian ada yang sibuk masing-masing gitu kan, ada yang ngobrol di luar segala macam. Emang bagus banget tempatnya. Tadinya kita mau podcast di situ ya. Cuman nggak sempat bawa. Nah, jam 11:30 ya. Jadi selesai udah poker, udah pada mau tidur lah gitu. Teman kita yang namanya Igo ini juga udah suges kena corona karena dia emang lagi unwell pas berangkat pun. Iya. Tapi ternyata dia mantau terus nih perkembangan corona. Iya. Akhirnya emang pas banget di tanggal itu, tanggal banget. 15 bener-bener langsung gede banget sih kayaknya, langsung ada isu mau lockdown segala gitu jadi kan. Jadi makin down juga dia. Iya, makanya gue jadi gak usah pulang ya kan, mau di lockdown di situ, di Saung. Nah, jadi ternyata dapat kabar emang Bogor udah terinfeksi. Iya. Ya kan. Noit lah dia, sesak napas wali tuh. Wali kotanya akhirnya memang positif kan. Ya udah akhirnya dia suges. Sorry nih agak sedikit meleset. Jadi gue ngeliat dari corona itu emang sugestinya kan. Jadi si Igo nih suges, akhirnya ditenangin, udah nggak jadi ke rumah sakit. Singkat cerita, cuman ada di ruang tamu tuh ada gue, lu, Bilkis, Denny ya. Ada 2 Denny. Denny ada 2 di sini. Ada 2 Denny. Banyak ada lah. Double Denny. Sisa 2 sebenarnya. Tadinya banyak gitu. Ada solusin lah. Dennyception. Kita eliminasi yang lain, sisain 2 gitu. Nah, kita emang seneng banget kalau misalnya lagi ngumpul malam gabut nggak jelas kayak gitu nonton yang horor-horor lah. Iya, sotoy-sotoy lah, udah pada sotoy nonton horor gitu. Kita lupa baru tahu kalau ternyata di pintu villa itu tuh bukan nggak bisa ditutup tapi nggak bisa dirapetin. Pintu depan ya? Iya, pintu depan. Gua takutnya bukan apa-apa, takutnya ada yang masuk ngambil entah laptop atau kamera. Itu dulu maling maksud gue. Maling. Belum lagi ntar yang lain-lain kan gitu. Iya.
Noit lah. Jadi kita nonton apa? Kismis ya. Wah itu Gokil. ide gue sih sebenarnya Iya, gitu kan. ngide Lagi-lagi banget loh. penakut, Udah penakut nonton sosok gituan ngide ini. lagi. Cuman gue demen aja gitu maksudnya sama. Gak tau kenapa tuh gue sama acara Kismis dulu tuh takut banget dah Iya, gitu. epic banget kayaknya. Epic dulu ya. banget. Berasa aja. Dan pas gue nonton lagi tuh anjir sama banget. Gambarnya anjir. Dulu sama kayak begini takut gue gitu. Apalagi ada efek-efek ngilangnya gitu. Efek ngilangnya Iya. gitu. Dialognya Iya, gitu kan. formal banget ya. Dialognya Baku banget gitu. kalimatnya. Nah, Ba- jadi pas kita lagi nonton itu, pas lagi yang nonton kan gue, lu, Bilkis lagi main handphone ya. Iya. Kita cuma di depan tuh cuma gue, Abi, 2 Denny sama Bilkis. Bilkis main handphone, Denny juga main handphone, Denny yang satu lagi. Kita bertiga berarti nonton. Iya. Di saat lagi nonton, gue ngerasa, gue denger, nggak tau lah gue orang keberapa, yang pasti gue denger suara yang absurd banget menurut gue. Ya, di situ yang gue Lu denger ya? yang gue berhentiin lu, yang gue bilang langsung yang di pause tuh. yang langsung pokoknya gue tuh. pause terus gue bilang Dima. Wah, itu jelas banget sih. Jelas ya. Cuman gue Tapi absurd suara, gue nggak tahu Ya, dia ngomong apa, ya. ketawa, nangis atau apa gue nggak tahu. Itu absurd banget. Nah, cuman suara itu maksudnya kan kita pause tuh film apa videonya, terus kita nonton lagi, ternyata suara itu berentet itu total 4 kali gue denger suara yang sama seperti itu dengan kalimat yang seabsurd itu. soalnya gue denger sekali sih dan habis itu Gua kan 4 kali. gue masuk tuh Ah. tidur kan. Nah, pas kalau nggak salah pas sebelum lo masuk, Bilkis ngomong, yaudah sih sendiri-sendiri aja. Ternyata Gue makanya nggak tahu nih dia ngomong pikir, apa maksudnya, iya. sendiri-sendiri apa nih gue bilang. Iya. Dia bilang kan sendiri-sendiri aja. Wah, ternyata dia juga denger. Denny juga denger ternyata. Iya, gue pikir tuh ya gue sama lu doang kan. Maksudnya gue pikir tadi gue doang. Iya. Gue kalau misalnya denger sesuatu yang lain tuh gak ngerasa, sebenarnya gue nggak mau ngasih tahu. Takutnya Iya. malah jadi entah parno gitu. Suges, Tapi kalau nggak gue terjadi. kasih tahu, gue sendiri gue juga parno. Iya, gitu. lu lagi. Iya kan gue lagi kan serba salah gue kalau nggak ngasih tahu gitu kan. Nah, cuman pas kita lu udah masuk ya. Itu di depan berarti tinggal gue, Bilkis sama Dua Denny. Itu kenceng suara Tolong. Pokoknya longnya itu tuh naik nadanya. Itu langsung wah gue langsung kenceng nih. Bilkis naruh handphone langsung. Denny bangun karena Denny rebahan deket jendela. Iya. Yang nggak tutup tuh jendelanya nggak Oh ditutup. iya. Iya kan. Saat doi bangun. Apaan ya? Itu apaan, suara apaan tuh? Lu denger? Wah anjing kenceng gue. Itu suara kalau sotoynya gue itu suara nenek. Itu suara nenek jelas banget. Jelas sejelas-jelasnya. Dan ada lagi kan abis itu ya? Suara itu, jujur, suara itu kalau nggak salah ada kali hampir 1 jaman, teriak terus, Dan emang seingat gue emang nggak lama emang di situ ada kayak, gue nggak tahu ini rombongan atau gue nggak tahu ini tamu atau bukan, tapi banyak banget bapak-bapak di situ, atau di balai pada ketawa-ketawa nggak jelas. Tapi jauh sebelum itu, bapak-bapak itu kalau nggak salah sebelum subuh dia datang. Itu kan gue sama Bilkis lagi, pada akhirnya gue cerita horor kan, pengalaman, karena gue baru tahu Bilkis sensitif ternyata. Diceritain lah tuh pengalamannya dia. Ternyata sepanjang jalan dia mau menuju ke Lembah Tepus itu, Bilkis ngeliat nenek yang muka anjay kenceng gue. Ngeliat muka nenek yang udah bener-bener berantakan, Serius lu? tapi bajunya bagus. Di mana? Kebayaan. Ya nggak jauh-jauh dari rute kita lewat. Lu tahu kan yang kayak Curug Pangeran itu? Nah, itu kan emang udah banyak pohon-pohon pinus ya, sama cemara kalau nggak salah. Jadi si Bilkis di situ emang ngeliat ada nenek-nenek, terus dia juga ngeliat ada kayak anak-anak yang apa ya? Lu tau gak sih kayak anak-anak pramuka lagi jerit malam gitu? Kayak lagi LDK kali ya, kayak lagi LDK gitu ya. Oh iya. Anak pramuka gitu lah yang pakai jambore kali ya. Iya, kayak jambore, soalnya dia kayak ada kacungnya di situ, di dasinya. Tapi sendirian. Mukanya abu-abu, anjing kenceng gue. Mukanya abu-abu, ngomongin muka abu-abu, nggak tahu kenapa setiap penampakan yang gue denger ya, apalagi nih spesifik di kaki bukit gitu atau di gunung gitu. Dulu teman gue ada saudari Duta pun juga sama, ada fotonya itu, penampakannya cewek nyempil di tengah-tengah dengan jumlah ganjil, dia nyempil di tengah dan itu jam 6:30 malam, itu di Gunung Salak. Wah, jelas banget mukanya, abu-abu, hidungnya bolong, matanya hitam semua. Hidungnya bolong, Hidung bolong, kalau enggak mati. Iya. Double dead. Pipi kali bolong itu pipi. Piercing dong. Nah, jadi suara tolong itu cukup
bikin gue panik. Gue bukan resah lagi nih, gue udah panik, Bi. Akhirnya kita bingung nih, pintu nggak bisa ditutup. Di situ gue nyimpulin apa ya? Di situ gue kayak oke deh, kita masuk kamar aja semua. Gue bodo amat deh mau ada yang masuk apa enggak, terserah deh. Ini pintu udah nggak bisa lagi ditutup soalnya. Kita masuk kamar. Ternyata Bi, lu tahu kamar Jessica, emak, salah satu teman kita yang ikut juga. Lu tidur di situ akhirnya. Akhirnya gue tidur di situ. Ternyata itu kalau lu buka jendela, ada jendela di situ. Gue pikir tembusnya keluar. Kayak ya udah kayak sawah kali atau apa. Gue nggak pernah buka sama sekali soalnya. Kayak emang gue nggak mau buka aja. Gue baru tahu, Bi. Itu jendela anjing kenceng gue. Itu beneran kebuka, Bi. Dan lu tau gak itu dalamnya apa? Itu kayak gudang, Bi. Gudang? Itu bukan gudang karena sebelahnya kamar mandi. Ternyata itu gudang, Bi. Berarti belakangnya kamar mandi dong? Iya, belakang kamar mandi. Gue sotoy, kayak celingak-celinguk gitu, kayak cuman gue nggak bangun. Gue celingak-celinguk gitu, itu nggak ada jendela, nggak ada pintu, Bi. Ternyata di gudang itu, Bi. Gue nggak tahu itu gudang apaan. Gue nggak tahu itu lebih tepatnya ruangan apaan. Itu cuman kayak lu tau kan, kayak apa sih bata abu-abu gitu, Bi. Itu kayak gitu. Yang nggak apa ya, jatuhnya kayak semen exposure ya. Iya. Tapi kan kalau itu di semen ya, ini enggak, kayak cuma di semen batanya aja udah ditumpuk gitu. Gue nggak tahu ruangan apaan, jadi nggak tahu kenapa sugesti. Oke, katakan ini sugesti ya, tapi makin jadi. Dan teriakan tolong itu sampai suara bapak-bapak itu kan rame, Bi, sebenarnya. Harusnya gue nggak takut kan, ini beneran bapak-bapak kok. Gue celinguk, oh ya bapak-bapak beneran kok, real emang. Jadi lagi bercanda segala macem, kayak aki-aki gitu juga ada nyelip. Tapi suara tolong itu nggak hilang, Bi, masih ada, Bi. Yang sampai akhirnya gue lupa, gue udah ketiduran deh. Gue bangun pagi udah tuh. Kalau nggak salah itu Denny sempat cerita pagi, sempat ada yang bilang malah setelah itu katanya sakit gitu ya, sakit. Oh iya bener iya. Jadi intinya ini si suara ini nih kayaknya menderita banget nih kayaknya. Soalnya pertama yang pasti gue denger cuman yang pertama gue denger aja. Pertama kita denger yang suara-suara kayak gitu. Yang kayak teriak gitu aja kayak gitu kayak itu panjang loh suaranya itu juga. Boleh dibilang itu yang kedua kalinya gue denger suara ya gitu ya. Dan itu jelas banget dan ternyata nggak gue sendiri lagi gitu yang tahu gitu kan. Dan itu panik banget sih kalau misalnya gue doang yang nyadar. Wah itu panik sih gue pasti. Gila itu. Untung yang lain juga denger ya. Iya, itu gila banget. Jadi udah case close kali ya. Di situ saat kita pulang tuh siang ya kalau nggak salah. Kita pulang, nggak tahu mungkin capek atau gimana. Gue ngerasa perjalanan panjang di situ. Yang kita dari situ kita mau ke Bogor Kota soalnya. Kita mau ke suatu kafe lah di Bogor Kota itu. Ketemu IPB tuh jauh banget kayaknya. Lu nyadar nggak sih, Bi? Dan itu perjalanan kita 5 jam. Gak tau. Padahal enggak 4 jam. Padahal apa namanya? Gue ngerasa kita berangkat lebih jauh ya. Iya. Pulang lebih jauh lagi gak taunya. Gak taunya itu sumpah gue maksain berangkat tuh maksain gak tidur ya. Pulang gue nggak kuat gue. Akhirnya gue tidur. Akhirnya gue tidur mau nggak mau gue emang bener tidur gitu. Gue nggak enak juga emang. Udah emang nggak gantian mau uban nih kan. Tapi gue tidur ya bodo amat dah. Dulu ngomel-ngomel dah gitu kan. Gue capek biar gue nggak nyetir juga gue capek gitu kan. Gue capek. Bangun gue yang udah di dermaga udah di IPB. Udah setelah IPB. Iya. Itu perjalanan lama, Bi, kalau mau tahu, Bi. 4 jam kurang lebih. Pokoknya kita dan nggak macet kan ya? 5. Nggak macet. Cuman jalanan emang apa ya? Lagi-lagi emang di situ jalanan kan kecil ya, sempit. Macetnya karena emang ada beberapa yang lagi hajatan atau ada yang kayak lagi kumpul tuh. Jadi mobilnya itu ngalangin lah, jadi bikin macet dah. Sisanya normal. Cuman nggak tahu kenapa kayak kok ini rute jauh amat ya. Itu jelas banget padahal Bilkis soal yang buka mapnya itu rute tercepat, Bi. Dibanding kita lewat balik lagi ya. Dan Bilkis itu penduduk lokal. Dia emang orang Bogor. Dia yang bilang ini jalur tercepat. Sampai dia ngomong, ini ngantuk kali apa gimana ya? Kok lama sih? Iya, jadi gini ya, antara ini kejauhan atau kok lama. Intinya perasaan kita adalah lama banget anjir. Jadi kayak buru-buru keluar dari daerah itulah. Iya, Jessica emak itu kayak udah ngep gitu loh, kayak aduh ini mana sih gedung gitu ya kan. Dia kayak udah bosen ngeliat ini hutan mungkin. Dia kayak udah mulai nggak sabar nih. Emak itu yang paling stabil menurut gua, nggak pernah komen apa-apa. Sekalinya komen ini nggak nyampe ya, ngep gua anjir. Nggak ada kota apa nih, nggak ada gedung-gedung apa. Kata gua kenapa lu? Udah intinya perjalanan itu cukup menurut gua panjang tuh perjalanan. Nah jadi selesai kita
balik itu jam 7 ya Bi ya. Karena harus balikin mobil. Iya. Kita jam 7 malam pulang. Kita balik ke checkpoint kita tuh di rumah Denny. Iya. Misah Misah nih udah. Jadi balik. Bilki sudah pulang, Sisi udah pulang. Jadi sisa tinggal gue, lu, Jessica, 2 Denny sama Igo. Sama Uban. Nah, jadi tiba-tiba nih kita lagi pesan ayam, lu inget kan? Kita lagi GoFood makanan. Igo pulang dulu tuh. Pulang sebentar. Iya kan? Wah, itu. Pulang sebentar saat dia sebenarnya mungkin mau sekalian cabut. Kan soal dibilang ntar gue balik lagi ke sini kalau lu masih di sini. Ternyata dia balik lagi. Dan cepet gitu ya. Iya kan? Dan Kata gue, "Lalu kenapa?" Anjing, gue diketawain di rumah. Jadi emang di rumah Igo itu kalau dari depan itu emang ada lorong ya Bi. Kayak ada lorong gitulah gitu. Kayak ya udah lorong buat ke pintu doang. Di lorong itu buat ke pintu belakang sih. Ke pintu belakang. Jadi di samping rumahnya persis. Dan itu belakangnya itu tanah kosong gitu kan. Dan dulunya itu juga kebun. Dan kalau nggak salah di situ juga ada kuburan. Oh iya, kuburan keluarga. Iya, keluarga di situ juga ada kuburan. Dan situ. itu boleh dibilang pusatnya kali ya. Pusatnya. Waktu kita juga sering main net di situ. Oh di tempat Igo gitu warnet. kan. Dia punya warnet deh. Di situ juga sering aja kan ada suara-suara dari situ tuh paling sering boleh dibilang. Dulu sebelum ada rumah yang di sebelahnya itu, emang gue pernah kayak teriakan cewek di begal gimana sih? Wah. Jadi maaf ya. Oh iya, di situ kan tadinya minta tolong cuman teriak anjing. Wah, anjing gitu. Maksudnya ke lu anjing. Iya. Katanya mau gue tolongin malah katain gitu. Padahal kita belum pernah ketemu gue. Gue belum apa-apain lu gue. Iya, udah dikatain anjing. Iya. Nah, jadi emang itu tempat emang gue nggak bisa bilang itu tempat nggak horor sih gitu. Tempatnya Igo itu kan emang banyak selalu horor gede, sih ada gitu. aja. Nah, ditambah emang ya maaf ya emang jarang ibadah juga kan gitu ya kan tuh rumah gitu kan. Jadi emang intinya si Igo pas balik diketawain. Gua nggak tahu deh ada nyambungnya apa enggak dari tempat kita nginep itu. Bisa jadi sih. Kan soalnya juga boleh dibilang ada istilah ngikut ya, nempel ya. Enggak, Igo ini di rumahnya emang sering ada ya aneh-aneh lah, tapi biasanya dia nggak setakut itu. Iya. Dia nggak tahu kenapa, boleh dibilang dia tuh ya berani juga sih. Iya. Berani agak berani juga gitu loh. Karena suka masa bodoh lah gitu Iya. Cuman tumben-tumbenan gue bilang kok langsung buru-buru gitu kan. Berarti wah ketawanya kayaknya ngakak nih. Ketawanya nih kocak kayaknya. Kocak banget nih. Kocak parah sih nih. Nah, akhirnya dibalik lagi tuh. Gue ya udah kayak jujur Bi, gue pas mau pulang itu agak noit sih. Lu kan nginep di rumah Denny kan. Kata gue anjing, gue balik sendirian. Dan lu tahu kan lokasi gue balik itu kan lewatin makam juga kan. Wah, itu lewat yang tikungan itu. Wah, itu alik juga. Gue bilangnya tikungan Haji siapa namanya dia tuh? Gue lupa tuh. Haji Baron ya. Haji Baron. Tikungan Haji Baron tuh. Wah, itu epic banget dari situ. Sebenarnya yang di kuburannya malah nggak begitu horor sih ya. Pas setelahnya itu tikungan. Kanan itu kan dia kayak tanah kosong doang. Bener. Tanah kosong model mana dibikin kayak hutan lagi. Wah, itu parah sih. Yang deket pos kan tuh. Itu parah sih, tikungan itu parah sih. Iya, Haji Baron tuh. Jadi ya kurang lebih itulah keanehan yang kita rasain di Lembah Tepus ya Bi. Lembah Tepus. Gitu. Ya balik lagi di balik itu semua tempatnya oke banget. Landscape-nya oke banget. Worth it lah gitu lo buat jalan ke sana, walaupun maksudnya jalannya itu lu safar juga sih pasti itu lo naiknya itu udah bebatuan gitu kan, hancur gitu jalannya. Tapi nyampe sana puas sih gitu karena gue nggak bawa mobil gitu. Lu puas-puas aja. Iya, puas-puas aja. Yang sopir mah ayolah gitu. Dan tempat itu baru setahun ditemuin. Lembah Tepus masih fresh sih, masih fresh gitu. Jadi boleh dibilang belum kejaga lah setannya belum kejaga gitu. Belum kooperatif. Terus suka nongol ya. Belum ada core wheel-nya. Jadi masih urakan aja pada di situ. Nah, mungkin itu aja yang bisa kita share soal Lembah Tepus. Jangan lupa like, subscribe, komen, share ya Bi ya. Pastinya. Awas jurik supaya kita bisa semakin biar tahu banyak nih cerita-cerita. Nah, pengalaman-pengalaman tentang jujurikan. Jadi ya bantu supportnya ya teman-teman ya. Oke. Balik lagi nanti di Awas Jurik. Awas bro, ada di belakang lu. Gue Riang, gue Abi. Pamit. Thank you. Awas.